Misalnya begini, pemerintah waktu itu membuat pesawat Nurtanio Oke. yang di Bandung. Ya. Bandung. Pesawat apa telah Tetuko apa Ya, namanya ya. itu. Kata IMF hentikan itu. Aduh, Iya. kok kan nggak ada Nah, setelah kita bayar lunas dan dalam 2 kali angsuran, saya tahu kan yang punya utang ke IMF itu negara ini. Oke. Nah, yang paling besar adalah 2, Indonesia sama Turki. Indonesia sama Turki. Hutangnya terbesar ya, Pak. Ya terbesar, mungkin sekitar 80% dari utang negara-negara kepada IMF itu 2 negara itu. 80%-nya mendominasi. yang mendominasi Ya, Indonesia. rahasianya ya kalau jadi pemimpin harus banyak dengar. Oh, malah banyak dengar. Oh, iya. Iya. Politik. Dengerin nih, rahasia mulai dibuka. Oke, Oke. hari ini kita kedatangan tamu spesial. Bahagia banget ya. Bahagia banget di malam hari ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada Pak Burhanuddin Abdullah. Itulah. Tuh. Ini kita merasa terhormat banget nih karena ini episode bener. pertama, Pak, di Key Politics. Kiki Politics dan yang datang juga langsung Ini pakar ekonom. Saya juga bingung kalau baca CV iya. Pak Bur nih, dibilang ekonom iya, dibilang akademisi iya, dibilang praktisi juga iya. Banyak. Jadi yang benar yang mana, Pak? Yang benar Burhanuddin Abdullah. Burhanuddin Abdullah yang benar keluar. Benar. Yang benar Pak Burhanuddin Abdullah. Baik, mungkin kita bacain dulu, Pak. Ini CV yang kami lihat dari Iya, yang kita research. Kita research, Pak. Jadi Doktor Insinyur Burhanuddin Abdullah MA. Oh, berarti ada agamanya, Pak. MA-nya agama apa? MAG bukan, Pak ya? Master of Arts. Oh, Master of Art, Pak. Oh, MAG kalau agama, Pak ya. Saya salah nih berarti. Jadi pertama di Sarjana Pertanian di Insinyur, Fakultas Unpad, Pak ya, Universitas Pajajaran. Iya. Kemudian ambil Master of Arts-nya di Ekonomi. Oh, Michigan. Michigan. Di Michigan. Di Michigan, Pak. Di East Lansing, Michigan State University. Oke. Oke. Kemudian dapat gelar doktor honoris causa dari Undip. Undip. Semarang. Oke. Nah, kalau karirnya gimana karirnya? Wah, banyak banget ini yang kita ini ya. Dari 2001 Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia ke-9. Betul. Berarti zamannya itu waktu itu saya masih kecil, Pak, soalnya, Pak. Abdurrahman Wahid. Abdul Pak, zaman Gus Dur. Gus Dur. Wah, itu idola kita tuh. Oke, terus Terus lagi Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Ya, 2003 itu. 2003. 2003 sampai 2006. Ya, 2 kali jadi 2009. Ya, 2009. Sampai 2009. Oke. Kemudian di 2003 menjadi Gubernur Bank Indonesia Tuh, Gubernur Bank Indonesia. sampai 2008. 2008. Kemudian kemudian juga menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Periode kedua. Jadi 2 kali terpilih lagi, Pak. Benar, Pak. Ini Bapak kok bisa kepilih mulu, Pak? Ya, Gimana rahasianya, Pak? rahasianya ya kalau jadi pemimpin harus banyak dengar. Oh, malah banyak dengar. Iya. Iya. Jadi pemimpin bukan harus pandai bicara. harus pandai mendengar. Jadi Ilmu salah banget. kita kalau masih Iya. banyak bicara. Iya, jadi pertama itu ilmu yang pertama yang harus kita pelajarin ada ilmu mendengar. Mendengarkan. Mendengar. Iya. Baru ilmu berbicara ya, Pak ya. Kebanyakan kebalik soalnya sekarang kan. Banyak Iya. ngomong, Pak, biasanya, Pak. Udah nongkrong ya kan. Kita nongkrong ngomong-ngomong muter-muter aja, Pak, ini ya kan, Pak. Ya Allah. Benar, jadi banyak mendengarkan. Iya. Kemudian, Pak, saya baca lagi di sini ini banyak banget Bapak pernah Jadi rektor. ya jadi rektor juga ya, Pak ya. Iya. Kemudian kalau di BI udah banyak banget ini, udah pindah-pindah, Pak ya, udah di bagian ekonomi umum, ada bagian riset, kemudian bahkan jadi wakil kepala di urusan riset ekonomi ya, Pak ya. Itu nggak pusing, Pak? Enggak. Itu langsung ini kan di tahun yang tahun relatif berapa, sama. Pak ya? Saya kira mungkin 90. Iya, 96, 97. Iya. Karena 98 saya
jadi direktur Departemen Internasional Jadi direktur departemen. di Internasional. Bank Indonesia. Ya. Tapi emang benar Pak, kalau di Bank Indonesia itu susah masuknya Pak. Masuknya susah. Masuknya susah. Kalau tidak salah sekarang ini konon kabarnya ada sekian ratus ribu yang daftar, yang diterima 150. Dikit banget yang diterima. Itu sama nggak Pak? Di zaman saat ini sama di zaman Pak Burhanuddin dulu. Zaman saya mungkin 10 atau 20 kali dari pendaftar yang diterima hanya satu kali. Jadi katakanlah 2.000 diterima Iya, 100. Tetap susah. Tetap susah soalnya yang jadi sarjana juga cuma sedikit juga di tahunan itu. Betul. Dan ini aduh susah Pak, saya nggak kebayang. Ya, kemudian Pak, ini yang menjadi menarik sebelum kita lanjut Pak. Ini kan Bapak kan kalau saya baca banyak sekali prestasi-prestasi baik di bidang karir sampai dengan sekarang Pak ya. Itu gimana Pak? Kita awalnya dulu kita balik sekilas Bapak dulu di mana sih Pak? Mulai dari mana Pak? Saya mulainya dari awal pasti. Iya dari awal bener Pak. Dari kelahiran. Betul. Dari kelahiran. Dari mana Pak? Lahir saya di kampung. Lahir di Garut, di kaki gunung itu. 76 tahun yang lalu. Di kaki gunung di Garut. Dan zaman itu, karena zaman masih perang, itu aksi polisi kedua, penyerangan kembali, Belanda ingin kembali menjajah. Jadi administrasi kan nggak beres. Saya tidak punya akte kelahiran. Beberapa tahun kemudian setelah saya di SMP waktu itu dicarikanlah namanya surat kenal lahir, surat kenal lahir dari kabupaten. Dan yang menarik yang saya senang mengemukakannya sampai sekarang, alasan mengapa saya tidak punya akte kelahiran. Kenapa? Tertulis di situ. Iya. Disebutkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki akte kelahiran karena bukan anak pamong praja dan bukan keturunan Raden. Begitu. Jadi bukan anak Pamung Praja. dan bukan keturunan Raden. Iya, begitu dulu tuh. Kompleks banget dulu ya. Sampai begitu. Iya. Alasannya itu menarik tuh. Jadi itu ada ceritanya Pak ya, nggak Iya, punya iya. akta itu ya. Iya. Ya Allah. Terus kemudian Ini gimana Pak? karena zaman itu setelah itu kan Jawa Barat hampir semua dikuasai, bukan dikuasai, ada setelah tentara hijrah ke Jogja kan sebagian dikuasai oleh DITI. Nah, ayah saya ngungsi karena nggak mau ikut DITI. Ngungsi ke Pangalengan namanya. Pangalengan. Saya sekolah di situ. SD. SD di Pangalengan. Ya, waktu itu belum ada ujian aja harus ke kota kewedanaan, ke Banjaran untuk ujian SD. Untuk ujian SD. Nah, ujian SD saya SMP-nya di Banjaran, karena di Pangalengan belum ada SMP. Di Banjaran udah ada SMA waktu itu, tapi saya nggak ngerti bahwa ada SMA. Oke. Jadi untungnya setelah saya lulus SMP, saya baca koran. Ada sekolah yang mengumumkan kelulusan pertama, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Jadi saya masuk SPMA, Oke, SPMA Tanjung Sari, Sumedang. Iya. Jadi di SPMA saya belajar nyangkul, belajar nanam, belajar apa gitu kan. Bentar, Pak. Jadi nyangkul, iya, nanam, iya, jadi iya. gubernur BI Pak. Iya itu kan ngaconya begitu. Iya. Tapi itu perjalanan yang menarik ya. Karena Pak Burhanuddin juga hidup di era yang dari era penjajahan enggak, Pak? Iya. Dari era penjajahan sampai merdeka. Dan penjajahan sih enggak kan, 47 saya lahir, jadi 2 tahun setelah Merdeka. Tapi kan Iya. masih ini, Iya. masih sangat Masih transisi transisi. banget. Betul. Sangat transisi banget gitu. Terus kemudian gimana Pak? Setelah Makanya setelah lulus SPMA saya mau kemana kan? Kebetulan juga ada ketemu dengan mahasiswa waktu itu saya lagi praktek di Sumedang. Ketemu mahasiswa Fakultas Pertanian tingkat akhir yang sedang praktek untuk membuat skripsi. Tahulah saya bahwa ada Fakultas Pertanian. Oh. Daftarlah saya ke Fakultas Pertanian, diterima dan luluslah dari situ. Jadi mau gimana lagi kan? Itu jadi
Panjang banget perjalanan. Iya. Jadi termotivasinya karena ada Iya, mahasiswa iya. pertanian yang datang ke Betul. sana. Yang jadi pertama termotivasi. karena lihat koran kan. Iya. Jadi, alternatifnya kecil sekali. Iya, iya, iya. Suka terbayang dalam pikiran saya, andai kata saya tahu bahwa ada SMA waktu itu, saya masuk SMA, mungkin saya nggak jadi sarjana pertanian. Iya, iya. Betul. Tapi ya itulah nasib ditentukan oleh yang di atas. Ya sudah. Iya, iya, iya. Koran, Pak. Hah? Karena koran. Karena koran. Ini yang nonton Korannya koran kan nih masalahnya nih. Koran pikiran rakyat. Koran pikiran rakyat. Kalau masih ingat itu dulu tuh terkenal banget koran Betul, pikiran betul. rakyat ya Pak ya. Jadi menarik. Oke Pak, itu tadi kilas balik. Jadi Pak Bur kan berarti dari kecil sudah terbiasa pindah ya Pak ya, pindah dari iya, satu iya. tempat ke tempat lain. Yap. Kemudian Survive hidup. ya kemudian Pak, kalau kita kemudian kan sudah masuk dunia perkuliahan, itu awal kali berkarir itu kalau itu gimana Pak ceritanya Pak awal kali mulai? Saya mula-mula ya karena lulusan pertanian, Aha. saya daftar ke pertanian pasti. Awalnya ke ya pertanian. ke Direktorat Jenderal Perkebunan. Ya. Ada ke Bulog, saya daftar ada Oke. kemana-kemana. Yang pertama yang menerima itu Direktorat Jenderal Perkebunan. Oke. Waktu itu Direktorat Jenderal Perkebunan mendirikan satu lembaga baru yang namanya Badan Urusan SES. Badan urusan saya. Sekarang udah nggak ada, Nggak ada, Pak, ya? Badan Urusan SES itu. Urusan SES yang namanya SES itu artinya pajak bagi komoditi yang diekspor. Pajak untuk komoditi yang Komoditi yang diekspor. Ekspor, Oke, oke. hasil perkebunan, hasil ya. Oke. Nah, pajak ini dipakai untuk riset dan pengembangan dari komoditas tersebut, gitu. Itu SES namanya. Ses, oke. Saya ditempatkan di Aceh, Mhm. ya Aceh zaman itu ya. Iya, iya, iya. Terus banyak ngelamun saya. Itu berarti presiden siapa Pak? Zaman itu. Oh Pak Harto. Pak Harto ya? Pak Harto ya? Baru ya, Pak? Iya. Pas baru. Pak Harto tahun 70 Iya, iya, benar, Iya, benar. baru. Pak Harto. Harto. Iya, terus Pak? Ya. Jadi saya banyak berpikir yang lain gitu waktu itu karena saya tinggal di Aceh. Saya membayangkan gimana kalau saya tinggal di Jakarta gitu kan. Saya mungkin bisa jalan-jalan ke Taman Ismail Marzuki, kan tuh bisa melihat orang baca puisi, Iya, iya, bisa lihat drama dan sebagainya gitu. Wah, senang sekali. Adalah ini iklan di koran Unilever. Koran lagi sekarang nih. Iklan lagi mengiklankan mencari pegawai gitu. Daftar saya. Udah daftar, dipanggil. Dipanggil saya pergilah pulang ke Jakarta. Tes. Tes. Dalam pikiran saya, wah gawat tesnya waktu itu kan boro-boro bahasa Inggris juga masih Iya, tapi iya. ya sudahlah saya akhirnya saya lulus di tes itu diterima oleh Unilever tapi karena sarjana pertanian Iya, iya. ditempatkanlah di Lipton Tea, Apa tuh Pak? perusahaan teh. Oh, Lipton kan, Lipton. iya, ya. Iya, 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 iya. Nah, itu dulu di bawah Unilever itu. Oke, iya, iya. Bekerja sama dengan PT Intraport anunya. Ya kerjalah saya di situ akhirnya. Bahkan saya pernah di train di India oleh Lipton itu untuk jadi tea tester. Di tester. Itu Itu, ngapain itu, Pak? itu menarik juga tuh Pak. Iya. Di tester tuh kayaknya Saya menarik deh Pak. Ngetes teh. Teh. Ya, jadi tiap hari itu kalau di Indonesia barangkali karena ada mungkin sekitar saya mungkin ada sekitar 100 lah perkebunan teh. Hah? Setiap perkebunan satu sampel. Heeh. Setiap pagi saya Minum teh. minum tes, dirasa Iya, ya. heeh. Selain dites, baunya, aromanya, penampilannya, serbuknya dan lain sebagainya gitu dilihat. Kemudian kita catat Oh, dari perkebunan satu ke perkebunan ada yang lain. grade-nya berarti. Ada. Masih hafal saya grade. Apa tuh Pak? Grade apa? Yang paling tinggi itu OP, Orange Peco. Itu yang paling mahal. Ya, kemudian yang kedua BOP, Broken Orange Peco. Oke, bro. Yang ketiga Peco Penning, yang keempat Bohea, yang kelima Das itu. Ada 1-2 di sini itu kan. Oh, iya, Tapi iya. itu namanya itu. Jadi Nah. itu grade paling Grade paling tinggi OP. Dan OP itu saya tahu pada waktu itu dipasarkannya ke negara-negara minyak. Iya, iya. Iran, Irak, Rusia. Saudi. Itu untuk apa namanya mereka yang kaya lah. Saya dikirim ke India. Di India itu perkebunannya jauh lebih banyak. Mungkin 600-700 perkebunan lah.
Jadi sehari itu 600-700 cangkir. Minum teh lagi. Iya. Berarti sampai sekarang kalau minum teh itu masih tahu tuh Pak Masih, kriteria. masih tahu. Iyalah, Cuman 700 banyak banget 700 doang. ya, cuman waktu itu kalau satu dites gitu saya tahu, oh ini harganya sekian. Oh. Karena setelah dites, dicatat, kemudian catatannya itu dibawa ke pasar lelang, kemudian kita bid di pasar lelang. Oke. Di trade Ya. gitu ya Pak? Ya, Oh, ya. oke. Menarik ya sih itu. Tuh, Menarik jadi teh. banget. itu nggak ada yang tahu tuh Pak. Kayaknya saya juga nggak tahu tuh kalau ini Ada jadi- bagian apa namanya? Di tester. di tester itu. Tester. Tester. Iya. Ya. Jadi Saya juga mau sih kalau ada kayak gitu di tester ya. Kalau tapi cakep nggak tuh. sedikit Pak sebelum kita lanjut. Jadi yang teh yang enak tuh yang gimana sih Pak sebenarnya? Macam-macam. Yang grade yang paling tinggi tadi bedanya dia apa? Grade paling tinggi tadi enak, fresh karena dari daun yang paling muda. Teh pucuk, Gitu. bukan Ya. teh pucuk. Bukan. Bukan Pak ya. Dari daun yang paling muda, bahkan kalau dia itu teh hitam, itu yang paling pucuk itu warnanya putih. Oh. Oh, daun Tapi belum tentu begitu karena di dunia kan banyak sekali jenis teh. Di India itu ada teh yang paling mahal, tehnya teh Darjeeling. Saya pernah ke Darjeeling pada waktu training itu. Itu mungkin 3.000-4.000 meter di atas permukaan laut karena di sebelah Gunung Himalaya lah. Iya, iya, Anunya, di daerah Assam. Iya, iya, iya. Daerah Assam di situ. Itu jadi ada teh Assam, teh Darjeeling, teh Siliguri, teh macam-macam dari daerah macam-macam. Nah, itu di pasarnya waktu itu adalah Lipton dan berbagai perusahaan-perusahaan lain. Oleh Lipton di blend, dicampur. mix. Iya. Ya, dia punya- Kemudian ada yang teh celup. Nah, teh celup itu jangan pikir bahwa itu paling bagus. Enggak. Enggak ya, Pak, Itu ya? paling Itu downgrade. Grade-nya di bawah itu. Kalau teh yang connoisseur nyebutnya, kalau teh yang top itu dalam bentuk daun yang masih di kaleng. belum pernah saya. Oh. Saya belum pernah minum teh enak berarti selama ini. Iya. Jadi, Pernah. Oke Pak, berarti menarik Pak Burhan. Kita lanjut lagi Pak. Jadi kemudian tadi sampai ke India, terus kemudian Pak Burhan apa lagi Pak? Kenapa? Baca berpindah? koran, baca Kompas lagi, ada iklan nih dari Bank Indonesia. Iklannya mencari pegawai sarjana pertanian diterima di Bank Indonesia. Daftarlah saya. Tapi emang biasanya diterima ya Pak? Maksudnya memang BI saya pikir BI hanya menerima sarjana yang fokus ke ekonomi gitu-gitu. Oh, kan waktu itu zaman pembangunan kan ada ingin swasembada pangan, ada proyek humas dan lain sebagainya. Oke. Kreditnya kan langsung dari BI. Jadi saya daftar, diterima lah gitu. Masuklah ke BI saya. Sekali daftar Pak. Saya daftar sekali masuk. Pinter berarti Pak Bur. Iya. Sekali masuk langsung. Sekali masuk. Iya. Jadi mungkin setelah itu Pak, kita selama berkarir di BI itu berapa tahun Pak Bapak? Kalau Bisa dibagi dua, karir sebagai pegawai, ya, dimulai dari staf, kemudian naik pangkat jadi kepala seksi, jadi wakil kepala bagian, kemudian wakil direktur. Direktur itu pangkat tertinggi pegawai waktu itu. Nah itu saya 21 tahun Oh, 21 tahun. sebagai pegawai. Dari pertama masuk sampai ke itu jadi umur direktur. berapa Pak berarti Pak? Saya masuk tuh udah tua. Saya masuk karena tadi kerja di Iya, mana-mana kerja itu. di mana, makanya saya tanya ini. Jadi saya masuk umur 32. Oh, 32 baru masuk Baru ya, Pak? masuk. Sekarang mah kayaknya udah nggak bisa 32 tahun ya. Iya. Baru masuk, Nggak ya. bisa, nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya Pak. 32 baru masuk. Kemudian usia 53 pensiun saya karena saya diangkat jadi deputi gubernur Bank Indonesia. Oh. Gitu. Deputi gubernur kan bukan pegawai, Bukan dia pegawai. jabatan politis. Jawabannya. Betul. Struktural ya Pak. Iya. Oke. Oh, berarti 21 tahun Iya. Pak. Ya, sebagai pegawai. Berarti di umur 53 baru menjadi deputi ya, Pak? Deputi ya? gubernur ya. Iya. Cukup panjang berarti perjalanannya. Panjang teh yang diminum Pak Burhan berarti panjang main Pak Burhan yang banyak minum teh Iya, ini. benar. Gitu. Baik, sebelum kita lebih lanjut kita mau tahu sedikit Pak. Pada saat Bapak di karyawan nih Pak, posisi karyawan itu kan nggak mudah Pak ya. Artinya kan saingannya juga pada saat itu juga
Oh iya. namanya BI Pak. Oh iya, iya. Saya aja yang kalau lihat teman-teman saya yang di startup, kemudian di perusahaan UMKM kecil, Iya, gitu. iya. Iya, iya. Ini Pak Iya, kan iya. sikut-sikut kiri, Betul, sikut-sikut betul. kanan, Betul, apalagi di BI Pak. Betul, betul. Itu zaman dulu apalagi kan Pak? Zaman dulu kan namanya ini itu gimana Iya. Pak? Pak Burhan mengakali itu gimana Pak? Atau malah zaman dulu itu malah lebih kompak. Iya, saya nggak tahu sih itu. Nah, kalau kehidupan apa namanya perkerabatan, kehidupan perkawanan sangat bagus, sangat kompak. Memang ada beberapa orang yang kadang-kadang karena keinginannya, kemudian dia jaga supaya bidangnya itu Iya. hanya dia yang Betul, menguasai. betul. Dia Data aja menguasai. dibawa ke rumah. Iya. Kalau cuti, Ada gitu ya? Iya, ada. Kalau cuti, misalnya kita orang lain nggak bisa menggantikan karena semua informasinya ada di laci dia yang dikunci, gitu ya. Jadi zaman itu ada begitu. Sekarang kan udah nggak mungkin kan, Iya, semua iya. sudah ada Digital. di digital. Digital, Ya. benar-benar. Dulu itu begitu. Tapi ya sebagian orang memang survive, sebagian orang memang ya harus. Jadi ada batas-batas tertentu kelihatannya itu. Ya. Tuh. Terus Pak, kalau saya mau tanya lagi Pak, yang kalau selama yang 21 tahun ini apa yang menggerakkan Pak Bur gitu ya? Artinya pasti kan kalau anak-anak muda kayak saya nih Pak, kayak Faki, ya kan, males nih kita kan Pak ya, males kayak segala macem. Nah kan saya bingung kalau orang-orang zaman dulu tuh kesannya nih Pak ya, struggle-nya tuh nggak ada limitnya gitu Pak. Artinya dia punya apa namanya nge-push-nya tuh nggak nanggung. Itu Iya. apa Pak? Apa karena nggak ada pilihan? Bisa mungkin begitu atau gimana? Iya, karena sekarang terlalu banyak terlalu banyak pilihan, jadi malah nggak ada yang dipilih. Iya kan? Jadi saking banyak nggak ada yang Enggak, waktu itu yang saya rasakan ya di awal, saya juga punya pikiran yang ini kok nggak, tempat ini kok begini gitu, ada kekurangannya. Berpikir saya pikir sekali waktu saya pengen pindah ke ADB, Asian Development Bank. Terus saya kemudian waktu di BI sebagai staf itu jadi diangkat jadi staf gubernur kan. Sering ke luar negeri, sering dia ke IMF. Terus dalam pikiran saya pengen kerja di sini di IMF gitu. Ada begitu, tetapi begitu usia mencapai tahap tertentu, anak-anak sudah mulai agak besar, sudah mulai agak, udahlah, sudah begini aja lah, gitu. Di sini aja lah, teruskan di sini, gitu. Iya, Gitu. jadi karena ada anak-anak juga ya. Berarti Iya. Pak Bur nikah pas di mana? Pas sudah masuk BI artinya? Oh, sebelum, Oh, sudah iya, iya. Pas Sebelum. masih cicip teh tadi, Pak. iya masih, cicip teh. iya, Benar. betul. Oh, Karena sekarang kan gini, kalau anak-anak zaman sekarang kan Pak, jangankan yang kerja Pak ya, yang belum selesai kuliah aja, bukannya yang udah mau tesis, yang udah mau skripsi, bukannya tambah semangat, tambah lambat Pak. Kan gitu Pak ya. banyak kan, tapi kebanyakan nggak semua. Enggak semua, Iya. gitu kan. Ada saya di zaman dulu itu ya, lagi di SPMA, saya itu ada guru itu agak berbeda dengan guru yang lain. Dia itu suka minjemin buku ke saya. Jadi saya senang baca buku dari beliau itu, dari guru saya itu. Dan bukunya bukan buku soal pelajaran, buku macam-macam, buku tentang sejarah, buku filsafat, buku tentang agama gitu. Nah, jadi itu di kelas 2 itu saya sudah banyak buku yang saya baca pada waktu itu pinjaman dari Pak Guru itu. Jadi beliau setelah baca, Pak, kasih. harus baca. Tapi katanya Pak Bur juga suka, hobinya apa sih Pak? Pak Bur ini selain belajar Pak sama menang di segala kompetisi Pak. Menjadi puncak dari segala organisasi. Iya, hobinya apa Pak? Hobinya Pak? Hobinya apa, Pak? Hobinya baca. Baca. Wah, Baca. Dan tanpa milih-milih bacanya saya. Bahkan itu selalu merupakan proyek pribadi. iya. Saya itu 1 bulan harus sekian buku. Ada target ya Pak ya? Ada. Target benar-benar. Dulu waktu Dulu ya, iya, masih Pak, bagus matanya. Terus tidur harus jam 12. Menarik nih. Tidur Bapak jam 12. Jam 12 dulu. Ya, sampai umur 50 sekian saya tidurnya jam 12-an.
karena saya harus menyelesaikan buku. Ya. Ada target itu yang harus Oh, baca baca buku. novel, kayak baca buku agama, buku sejarah, buku filsafat, Sastra, semua. sastra. Oh, sastra ya. suka. Sastra, iya. Puisi suka Pak berarti? Oh iya, baca buku Paulo Coelho. Kulhu. Iya ya Pak. Iya, banyak. Penulis yang sangat terkenal kan itu. Iya, Pak, iya, Coelho. Pak, iya, Pak. Ya, nanti sebelum kita masuk ke ini ke apa? Pembahasan Pembicaraan berikutnya yang lebih dalam. Lebih dalam. Jangan mana-mana, kita udah break maghrib dulu. Oke, tadi kita barusan kepotong sholat maghrib Pak. Sholat maghrib. Sekarang sudah sholat maghrib, sudah tercerahkan Pak sekarang. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Kita ini yang dicerahkan, kalau Bapak udah bercahaya Pak. Kita ini lah yang perlu dicerahkan. Tuh. Pak, tadi Pak terakhir kita ngomongin karir Bapak di 21 tahun ya Pak. tahun. Ya. Tadi Bapak bagi Ya. fase selama berkarir. Nah, saya mau tanya nih, khususnya saya kan sama Faki ini masih umur-umuran Ya. belum 30 Pak. 30. Itu dia makanya. Nah, Cucu saya. Iya. masa cucu Bapak Cucu saya. Manggilnya Eyang, Pak. Iya, makanya yang benar. Iya Pak. Jadi apa sih Pak yang paling penting pada saat berkarir itu, meniti karir, salah satu yang paling penting Pak menurut Pak Burhanuddin? Kalau menurut saya apa namanya ya? Yang paling penting itu kita melepaskan semua pikiran yang lain dalam pikiran kita. Kan kita setiap hari diatur pikiran kita entah oleh siapa. Ya. Dan fokus kita kepada bagaimana menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tugas, dan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru atau merencanakan target-target berikutnya. Saya kira itu yang paling penting dalam keberhasilan karir. Jadi kalau saya boleh tangkap Pak ya, maksudnya berarti Pak Burhanuddin selama berkarir itu benar-benar berpikir besok itu target saya apa, kemudian yang boleh saya pikirkan yang mana, yang lain tidak. Jadi ada skala prioritas di Iya. dalam pikiran sendiri ya. Betul. Jadi langsung difilter sendiri ya, Pak. Langsung difilter sendiri. Ada hal-hal yang kelihatannya seperti penting di dalam pekerjaan, tetapi sebetulnya tidak penting, kita singkirkan atau kita tunda, Iya. gitu. Banyak apalagi dalam konteks pergaulan pekerjaan di Iya. kita, itu entah bagaimana, bos menganggap penting. Iya. Kita sendiri tidak menganggap penting. Oh iya. Iya. Iya betul. Benar Pak. Mungkin dia untuk kepentingan dirinya penting itu, tetapi kita menganggap nggak penting, ini malah parah ini, gitu. Pandai-pandailah kita. Iya Jadi Pak. selain pandai harus pandai-pandai lagi. Harus, kan? jadi selain pandai harus Terus pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Buat skala prioritas ya, Pak. Right, iya betul. Prioritas. Coba kalau kita ya Pak ya, kalau kita tuh kan pasti kalau berpikir jangankan satu buat fokus Pak ya. Pasti ada aja tuh Pak. Kalau zaman sekarang Bapak tahu Mobile Legend nggak Pak? Nggak. Nggak tahu main. Apa itu? Kalau tahu kan Mobile Legend kan? Hmm. Sekarang orang main game Pak. Banyak main game, stres, main game stres. Iya. Kalau zaman Oh, gitu. Bapak dulu kalau stres ngapain Pak? Kan kerja di B pasti Stres ya. nggak stres Pak. Oh, iya. Karena sudah bisa filter yang mana yang penting, yang mana nggak penting ya. Nggak beneran Pak, masa nggak stres Pak di BI Pak? Ini ngomongin BI loh Pak. Stres itu kalau bos kita stres. Oh, itu kalau bos kita stres. Iya. Stres itu kalau Iya, bos iya. kita stres. Oke Pak, Iya. benar, Pak. Gimana Pak? Coba. Menarik itu. Kadang-kadang bos saya itu panik kalau dipanggil oleh bos yang lebih tinggi. Gitu. Dia panik. Kita ikut panik. Ke bawah. Iya. Padahal sebetulnya nggak ada yang harus dipanikkan. Kalau kita bisa berpikir jernih, waras, menghandle persoalan, nggak perlu. Jadi nggak, saya ngerti maksud Bapak, Pak Burhan itu bahwa artinya kita harus bisa mengontrol ya Pak ya, apa, Betul. segala sesuatu gitu Betul. kan. Cuman nggak stres Pak. Ini kita ngomongin BI loh Pak, bukan Oh, iya. kita bukan ngomongin ini Pak ya. Iya. Bank Indonesia. Iya. Ya, mungkin stres ada ya, tetapi
kadang-kadang harus dipikirkan apa kita perlu gitu Pak, stres. Bapak ada punya media yang untuk ngalirin sesuatu itu kan ada nggak Pak? Iya, saya harus berpikir dulu kita itu ini perlu saya stres enggak nih dalam persoalan ini. Oke. Perlu lah, gitu Oke. kan? Ya, perlu lah, Oke, gitu. oke. Jadi mungkin harus kita tetap waras, kita tetap sadar gitu. Bener. Bener, soalnya harus tetap di kesadaran, terus dalam kesadaran yang penuh Iya, ya Pak ya. betul. Ya. Ini level berat nih Pak kalau Iya. betul Pak. Soalnya kalau nggak kesadaran penuh juga kita nggak bisa memilih yang mana yang membuat kita stres, yang mana yang nggak membuat kita stres Pak ya. Betul. Karena rugi kita kalau kita stres kan. Ya, diri kita udah tidak bisa berfungsi dengan baik karena stres kita. Dan kemudian Wah, kasih. Maaf Pak, kayaknya ini yang salah satu yang membuat nggak stres nih Pak. Kopi, Pak. silakan. Ya gimana Pak? Gimana Pak? Ya, berat. waktu berlalu, diri kita mengalami stres, pekerjaan nggak selesai, fokus kita hilang, banyak sekali kerugiannya. Iya. Jadi harus dipikir memang ini perlu stres nggak ya saya ini? Nggak perlu kayaknya, ya sudah. Iya. Benar. Jadi fokusnya Datangnya aja bagaimana nanti? iya. Jadi nggak harus distreskan ya Pak, langsung aja kan maksudnya. Bahwa saya juga mengalami stres dalam kehidupan, iya. Iya betul. Tetapi bahwa stres dalam pekerjaan kalau dikejar target, Iya. ya kan? Iya. Dan terutama kalau menurut saya itu kalau bos saya stres. Oke. Jadi stres yang paling stres itu ketika bos kita kita stres. Wah itu benar sih Pak. Itu benar Pak, itu sangat apa namanya, sangat menjadi apa ya? Menjadi Ya, paniknya kita nggak punya ini kan, nggak punya tolak ukur. Yang penting sampai dia nggak stres aja, baru kita bisa ada ini Pak. Betul. Ya Allah, iya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak kan akhirnya sampai ke salah satu Iya. titik yang tertinggi di suatu institusi yang bukan levelnya ECC Pak, gitu. Ada kebijakan moneter di situ yang banyak kebijakan ekonomi wah, diatur. yang inilah Pak, yang saya rasa kita anak muda ini tidak gampang untuk bisa memahami itu gitu Pak ya. Apalagi saya kan dari background saya hukum Pak, Iya. gitu kan. Sepupu saya ini dari bisnis juga gitu kan, Pak ya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, apa Pak ketika Bapak di suatu puncak kepemimpinan di suatu institusi yang besar itu, Pak, apa yang leadership bagaimana Pak yang Bapak terapkan di diri Bapak tadi dan mungkin di environment itu Pak? Iya. Gimana Pak bisa Jadi memang harus kita berlatih dengan kepemimpinan sejak kecil, saya kira, sejak pada waktu pembentukan diri kita, formative years kita. Begitu saya sudah dewasa, sudah di BI itu, ada event yang menarik sebetulnya. Setelah Orde Baru ganti, Undang-Undang Bank Indonesia diganti, kemudian Bank Indonesia diberikan independensi, terlepas dari pemerintah. Nah, kita ngambil inisiatif. Karena kalau pada waktu bersama dengan pemerintah, pegawai Bank Indonesia itu anggota Korpri kan. Oke, iya. Pegawai Republik Indonesia. Begitu undang-undangnya diganti, kita ambil inisiatif untuk mempertanyakan itu. Pada akhirnya disepakati kita keluar dari Korpri. Membentuk organisasi pegawai sendiri. Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Ya, Itu asal mulanya begitu. Iya, diskusi. Dan akhirnya terpilihlah Burhanuddin Abdullah sebagai ketua pertama. Tuh, pilih lagi. Kembali. Itu jadi founder juga Pak. Oh iya. Berarti Bapak yang membentuk, Bapak yang menjadi ketua. Jadi ketua pertama saya. Jadi kalau saya mendapat kesimpulan kalau mau jadi ketua itu membentuk sesuatu juga Pak ya. Bisa begitu. Jadi membentuk sesuatu kita langsung bisa jadi ketua. Langsung jadi ketua. Yang penting udah tahu ilmu kepemimpinannya dulu. Ya, Pak. Betul. Salah satu tipsnya gimana tuh Pak kalau menjadi ilmu kepemimpinan yang harusnya kita contoh lah sebagai anak muda. Ya kalau saya itu barangkali diberikan tip oleh senior juga dulu itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa
yang paling sulit itu mendengarkan. Bicara itu nggak sulit. Dia ahli bicara, dia tokoh dulu, tokoh besar. Mungkin kenal Nurholis Majid. Oh, Ya, Nurholis Majid. saya sering diskusi sama beliau. Dia mengatakan kepada saya, berusahalah untuk bisa mendengar orang lain. Itulah yang saya lakukan. Dan kemudian setelah mendengar, barangkali saya bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil celah di mana saya harus masuk, bisa mengambil tempat di mana saya harus melengkapi, bisa mengambil untuk menyempurnakan dan lain sebagainya. Observe ya Pak. Jadi Observe, selagi right. mendengar Iya, iya. Karena pada ujungnya kan, kata orang-orang pintar, hidup itu kan bukan mencari kesempurnaan, tapi mencari perbaikan kan dari hari ke hari. Ntar, Pak, ulangi lagi Pak. Itu menarik tuh Pak. Tadi katakan. Jadi hidup itu Bukan Mencari mencari. kesempurnaan. Life is not a game of perfect, kata orang. oke. Bukan permainan untuk mencari kesempurnaan, Yes. but a game of improvement Improvement. Tuh. from day to day. Ntar kasih ya ininya ya. Kasih Catet ininya ya, tuh. catet ya itunya ya. Bagus tuh. Iya. Bagus tuh. Kita kan maunya yang sempurna-sempurna Pak. Nggak Iya. mau pahitnya gitu kan. Marah. Jadi ini nih sebenarnya apa namanya Pak Burhanuddin ini juga banyak ngarang buku. Oh iya. Ya banyak ngarang buku. Salah satunya ya Ini saya buat. ya kita bawa tuh. Salah satunya tuh mana Mat? Yang udah kita ajarin. Ya Pak, benar Pak ya buku Bapak ya. Ya betul, Ya. betul, betul. Jadi ada jalan menuju stabilitas. Ya, Sama menanti kemakmuran negeri. Ntar di zoom aja ya. Ini. Ya. Saya baca Pak, jujur. Betul, ya. Saya baca baru 50 Pak, 50 halaman. Dan nggak ngerti. Saya taruh, kemudian saya tanya ke Bapak Pak. Iya. Ya, jadi yang nonton juga sebenarnya dapat opportunity gitu loh, langsung dapat dari narasumbernya langsung ya kan. benar. Sisanya baru cari di sini nih bukunya. Ya, kalau mau lebih dalam. bisa di sini gitu. Tuh. Tapi banyak lagi Pak ya Bapak nulis buku. Ada beberapa. Berapa? Mulai kapan Pak Bapak nulis buku Pak? Saya itu tahun 84 belajar menulis, belajar memberanikan diri untuk menulis. Belajar benar. Nah, kemudian sebuah artikel, saya menulis artikel, saya kirim ke Surat Kabar, Oh ya, zaman-zaman kirim ke surat Zaman kabar itu, Pak ya. iya. Iya, betul. Sinar Harapan. Ya, Sinar Surat Harapan. Kabar, Sinar Harapan. Judulnya, ini artikel pertama saya, Indonesia mencari naga kelima. Waktu itu naga ada 4. baru 4. Baru empat. Oh, ternyata kita baru tahu ini Kita baru tahu ini fakta juga nih, fun fact. berarti nih. belum 9, Oh, belum itu 11 ini sekarang. naganya Indonesia itu. Benar. Oh. Maksudnya negara sebagai naga. Oh. Ya, Pak, lanjut Pak, saya salah berarti. Beda nih. Nah, kemudian Nah, Lah nih. dikirim dan diterbitkan. Jadi, semangat saya. Loh, kok ternyata saya bisa nulis kan gitu. Apalagi dapat honor. Gitu, oh ya dari- benar, zaman dulu kan dibayar Pak ya honor, ketika ini ya kirim dibayar. tulisan Iya. Waktu itu saya ingat honornya itu 50.000. 60.000 Satu tulisan itu. Tulisan. Dan gaji saya di kantor 200.000. Wih, Berarti lebih enak nulis, Pak. Iya. Gede. Jadi saya bisa 4-5 artikel dalam 1 bulan itu lebih besar dari gaji sebagai pegawai. Iya. Gitu. 50.000 satu artikel. Iya. Kompas 75. Kompas 75.000. Dipotong 15%, yang keterima 62 kalau nggak salah gitu waktu itu. Lumayan, Pak. Terus ada Surat Bisnis Indonesia, Suara Karya, itu rata-rata masa 50-an lah gitu. Jadi waktu itu belajar nulis. Nah setelah itu ternyata belum semua orang bisa menerima bahwa pegawai Bank Indonesia menulis di media waktu itu. Kenapa Pak? Ya itu belum menerima. Artinya belum menerima dalam konotasi negatif artinya Pak? Apa gimana Pak? Bukan, belum ada yang agak pionir. terganggu lah. Iya. Agak terganggu gitu ya. Belum ada pendobrak ya, Pak ya. Saya ingat, saya sudah sampaikan malah. Saya nulis. Judulnya itu Kredit di Masa Panen. Kredit di masa panen. Tiba-tiba pagi-pagi saya dipanggil oleh bos tinggi sekali gitu. Deputi Gubernur, saya masih staf. Terus begitu datang, wah, saya bilang
dipanggil jam 7 nih, belum mulai kantor udah dipanggil. Saya turun, masuk ke ruangan beliau tanya, kamu yang nulis ini ya? Katanya. Yang mana Pak? Karena ada beberapa yang masuk ke koran yang belum tahu, saya kan belum baca. Oh iya Pak, ini ya. Jangan nulis seperti ini. Ini kan pekerjaannya bakal kembali ke kita. Ini nambah-nambah pekerjaan buat kita. Jadi kayak autokritik ke institusi, Pak ya. Jadi bumerang ya, Pak ya. Di bumerang. Setelah itu saya berhenti. Berhenti nulis, dan kemudian karena perlu tambahan income, karena pegawai kecil ya, saya menerjemahkan buku. Oh, pindah jadi menerjemah buku. Ada beberapa buku yang saya terjemahkan, ada karangan Todaro mengenai development economics, ada karangan siapa lagi mengenai banking dan uang dan bank dan sebagainya. Ada beberapa. Terus kemudian gini Pak, saya mau lebih lanjut tentang Bapak setelah menulis, kemudian sampai ke titik menjadi gubernur Pak, gubernur BI. Ada suatu prestasi yang memang jadi catatan sejarah ya. jadi catatan sejarah Pak ya. Bahwa pada saat itu di 2003 kalau nggak salah Pak. 2006. 2003 Pak ya. Gubernur 2003. Jadi gubernur 2003, kemudian ada selama proses itu ada pembayaran yang telah dilakukan ke IMF Pak ya. Iya, IMF. Nah, sebelum masuk ke situ Pak, sebenarnya IMF itu apa sih Pak? IMF itu International Monetary Fund, Dana Moneter Internasional, adalah lembaga yang dibangun oleh dunia di ujung Perang Dunia Kedua, tahun 1944. Oke. Diselenggarakanlah konferensi Bretton Woods namanya. Konferensi Bretton Woods itu sudah mengantisipasi bahwa perang akan segera berakhir. Ya. Karena itu maka diperlukan lembaga-lembaga untuk memperbaiki negara-negara yang hancur karena perang. Maka dibentuklah 3 institusi. Yang pertama adalah IMF, International Monetary Fund. Yang kedua, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, yang biasa disebut dengan World Bank. Itu World Bank. Ya. Yang ketiga adalah WTO, World Trade Organization. Nah, jadi itu kelahirannya tahun 44, dan ketiga lembaga ini disebut dengan Bretton Woods Institution. Gitu. Bretton Woods Institution. Bretton Woods itu adalah sebuah tempat peristirahatan di dekat kota Washington DC. Di situ ada hotel, ada lapangan golf, dan sebagainya. Nah, IMF itu tugasnya adalah untuk menjaga jangan sampai negara berlomba untuk saling tekan, saling tingkatkan nilai dari mata uangnya. Dan karena itu maka perdagangan antar negara dimonitor terus oleh IMF. Negara-negara yang importnya lebih besar dari ekspor, sehingga mengalami defisit di neraca pembayarannya, biasanya mengalami kesulitan besar karena kemudian mata uangnya menjadi turun harganya, karena dia defisit, dia perlu dolar dan sebagainya. Karena turun, maka terjadi inflasi. Begitu inflasi, masyarakat kecil yang paling menderita. Nah, ini dijaga oleh IMF. Apabila ada negara seperti itu, dibantu oleh IMF dengan menempatkan devisa di dalam negara itu untuk keperluan transaksi pembayaran ekspor importnya. Gitu. Jadi IMF itu adalah sebuah lembaga yang pada dasarnya negara-negara itu seperti anggota 3 bulan sekali, 400 juta. Dan sebelum 400 juta itu dikasih, kita harus menandatangani yang namanya letter of intent.
Ya, letter of intent ini kita tulis berarti ini surat janji kita akan melakukan ABCD tadi. Gitu. Kalau janji ini tidak dilakukan, ini nggak datang. Jadi kita lakukan dulu kewajiban kita, baru uangnya pinjamannya baru datang. Baru datang. Gitu. Dan terkena sanksi juga Pak ketika terjadi. Ada bunga, Ada bunga. Oh, bunga pada waktu kita itu pinjam dari IMF, itu bunganya lagi tinggi. Bunga internasional lagi tinggi pada waktu itu. Wah. Berapa persen Pak kalau boleh tahu? 4%. 4%. 4% ya. Ya. Per Per tahun. tahun. 4%. Oke. Besar loh itu. Besar. 4%. Iya. Bentar Pak, berarti pada saat itu saya menarik tadi ada requirement yang harus dilakukan oleh pemerintah pada saat itu ya. Itu contohnya apa Pak? Misalnya apa kayak yang Misalnya begini, pemerintah waktu itu membuat pesawat Nurtanio Oke. yang di Bandung. ya. Bandung. Pesawat apa Tetuko apa Ya, namanya ya. itu. Kata IMF hentikan itu. Aduh, Iya. kok kan nggak ada hubungannya. Ya kan untuk bikin pesawat itu kan harus impor kita. Iya. Ada barang-barang yang diimpor. Heeh. Mesinnya diimpor, Ya, misalnya benar, ininya benar. diimpor. Jadi itulah yang di stop. Itu yang di stop. Oh, importnya yang di stop. Importnya yang di stop. Oke, iya. Jadi nggak bisa gerak juga. Iya, atau misalnya pada waktu itu kan Bulog menjamin beras untuk Beras, rakyat Veteran pangan. dan jaminan itu diberikan berdasarkan kredit dari Bank Sentral. Kemudian Bank Sentral hentikan kredit untuk Bulog, Oke. berhenti. Iya. Gitu. Iya. Jadi kita itu harus dalam formula IMF yang disebut mengetatkan ikat pinggang. Oke. Jadi Pengeluaran. tapi dia yang milih yang mana harus diketatkan. Iya, iya. Iya. Mana-mana yang tidak perlu Ya, diikat. jadi di press produksinya. Iya, ya, Pak? betul. Proyek-proyek yang tidak esensial Iya. dihentikan. Oke, dihentikan. Produksi juga diturunkan untuk menjaga efektif. Iya, supaya efektivitas. efektif. Gitu. Oke. Saya baru tahu tuh Pak. Nah, itu yang membuat kita dan kalau saya boleh meneruskan, Boleh Pak. pada waktu itu pada tahun 85, pada waktu itu pemerintahan 85 itu. no. Pemerintahan SBY. Oh, SBY. SBY Pemerintahan SBY. 2005 2006 ya. Ya, 2004, 2004 ya. 2004, 2009. Ya. Letter of intent kita itu kemana-mana. Maksud saya, ada 128 poin yang harus dilaksanakan oleh kita. 108 128. 128. Itu pas zamannya Pak SBY. Ya, pasti zaman Pak SBY itu. Dan itu bukan hanya hal yang menyangkut ekonomi. Hal yang tidak menyangkut ekonomi pun ada di situ. Misalnya, perbaikan rumah tahanan. Oke. Apa urusannya? Gitu. Jadi ini ada kesalahan teknis pada waktu nyusun letter of intent gitu. Perbaikan rumah tahanan. Ya, sehingga diperlukan satu perbaikan supaya letter of intent kita itu menjadi lebih baik. Jadi itu dilakukan letter of intentnya sih pada waktu saya masih menteri itu. Ya masih pas menteri. Dulu saya. Iya. Pada waktu masih menteri, jadi saya ingat aja setelah dilantik hari kedua saya telepon ke IMF. IMF saya minta supaya datang karena sudah lama nggak datang. Supaya datang ke Jakarta, saya janji, saya jamin bahwa kita akan melakukan negosiasi. Kemudian saya bilang, kita lihat deh dari 128 poin ini hal-hal yang tidak menyangkut ekonomi kita singkirkan supaya kita bisa bekerja itu untuk urusan lain lah. Gitu. Kita batasi dengan kewenangan IMF di bidang apa? Gitu. Di bidang fiskal, di bidang moneter, di bidang perdagangan, di bidang Masuk akal. ya. Nah, terus akhirnya jadi 38 poin. Luar biasa. Dari 128 Jadi menjadi 38. Berarti yang nggak isi sekitar berapa tuh? 90. 90.
Itu berarti pas maaf sebelumnya pas Bapak jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Iya, betul. Berarti setelah Bapak masuk tuh langsung Bapak koreksi itu. Langsung dikoreksi itu Pak ya. Betul. Mungkin dari sana juga mungkin bisa terjadi yang dalam catatan sejarah juga ya Pak, yang pelunasan hutang itu. Oh iya, itu kan periode kemudiannya. Iya. Karena itu supaya bisa uang itu Pencairan masuk. Pencairan, Ya, supaya betul. pencairan masuk. Jalanlah. Langsung aja gitu. Ada Langsung ya, saya diminta maksudnya ada calon-calon lain pada saat itu. Ada. Oke. Saya diminta CV oleh Pak Mensesnek waktu itu, Pak Bambang Kesowo. Saya kirim CV. Kemudian saya bertarung Ya, dalam fit and proper test di DPR. Dan saya adalah Gubernur Bank Indonesia pertama yang terpilih berdasarkan Undang-Undang tahun 99 tadi. Gitu. Yang baru itu. Nah, setelah terpilih itu 2003, 2004, 2005 baru saya mikir bahwa ini utang ini harus Bayar. Bayar. Pertama, utang ini seolah-olah mengikat kebebasan kita untuk membuat kebijakan yang penting untuk diri kita. Gitu. Yang kedua, bunganya sangat tinggi. Ya. Waktu itu kita harus bayar $400 juta setahun. 400 $400 juta satu tahun dengan hutang berapa tuh Pak? Sekitar 10 miliar lah. 10 miliar. Ya. Wah, $400 juta. Kan tinggi banget. kita perlu impor susu untuk anak-anak, impor Iya. obat-obatan dan lain sebagainya. Ini bayar begitu saja kepada IMF. Terus dan kemudian saya juga mengerti bahwa anggaran IMF sebagai institusi Ya. itu jumlahnya $900 juta. $900 juta. Jadi hampir setengahnya dari kita untuk bayar pegawai IMF dan lain sebagainya itu. Jadi 2 kali bayar misalnya Pak ya. Iya. Kita bayarin IMF sebenarnya. Jadi kita yang bayarin sebenarnya. Nah, kemudian alasan yang ketiga mengapa waktu itu langkah itu diambil oleh saya. Kita itu punya cadangan devisa waktu itu hanya sekitar 30 miliar dolar. Sementara harus bayar 10 kan. Jadi tinggal 20. Ya. Tapi saya melihat waktu itu harga komoditi lagi naiknya, lagi bagus-bagusnya, kelapa sawit lagi bagus, Batu bara. lagi bagus. Ya. Jadi saya setelah diskusi sama teman-teman anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, beranilah kita untuk bayar. Gitu. Saya. Apa bedanya Pak setelah bayar sama belum bayar? Nah, ada dinamika Iya. waktu bayar sebelum bayar itu kan. Ternyata tidak semua setuju juga waktu itu. Ada yang nggak setuju juga? Ada yang nggak setuju. Pada akhirnya saya ketemu presiden, saya sampaikan kalau dibayar ini begini. Oke, Ya. bayar. Bedanya adalah setelah dibayar, kita tidak terikat lagi dengan letter of intent. Kalau yang tadi di awal yang 38 tadi itu ya. Sehingga kita punya kebijakan lebih disesuaikan dengan apa yang kita inginkan dan kemudian dengan realitas. Iya. Nah, gini aja saya bilang gitu. Bener. Nggak ada perkembangan. Ada perkembangannya. Bercanda saya itu. Iya, bener Pak. Si Anup tuh diam aja. Diam. Tapi ya, memang tidak diadukan, tidak digubris. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih Tapi ada. dia nggak Pak Burhan waktu itu nggak tahu berarti. Dia ini. Dia orang IMF apa udah tahu? Emang udah tahu ya Pak ya? Udah tahu. Oh emang bercanda aja nih, tutup aja nih gitu. Dia juga no comment ya Pak ya. Nah, setelah kita bayar lunas dan dalam 2 kali angsuran, saya tahu kan yang punya utang ke IMF itu negara ini. Oke. Nah, yang paling besar adalah 2, Indonesia sama Turki. Indonesia sama Turki. Utangnya terbesar ya Pak. Ya terbesar. Mungkin sekitar 80% dari utang negara-negara kepada IMF itu 2 negara itu. 80%-nya mendominasi. yang mendominasi Ya, Indonesia sama Turki. Betul, yang 20%-nya beberapa negara kecil gitu. Iya. Jadi saya ketemu sama Gubernur Bank Sentral Turki. Saya bilang, saya udah bayar tuh. Bayar dong. Saya nggak punya duit. Saya bilang, saya tahu kan berapa Anda cadangan devisanya gitu. Iya. Tapi kan yang jelas waktu itu presidennya nggak setuju. Oh. Akhirnya dibayar oleh Turki.
setelah beberapa saat kemudian. Dan IMF kesulitan akhirnya. Karena dia tidak mendapatkan bunga lagi Nah, dari betul. pinjamannya. Jadi nggak ada perputaran ya Kalau kalau di zaman sana. sekarang kayak Betul. pinjol, Pak. Kayak Pinjol. pinjol. Iya, Pak. Bener ya zaman sekarang kayak Nggak ada pinjol. perputaran, bener sih. Kan Kalau nggak dibayar mereka senang. iya, soalnya kan kalau sistem koperasi kan harus ada perputaran. Betul, Kalau semuanya betul, dibayar, betul, nggak ada betul. perputarannya. Berarti Pak Burhanuddin dulu pernah membuat IMF hampir rugi berarti Pak ya? Nggak, Udah rugi bahkan sebenarnya rugi loh. Nggak rugi sih, ketar-ketir aja. Enggak, waktu itu ya, kejadiannya di Singapura. Oh, Jadi Singapura. saya ketemu sama seseorang, pokoknya nama belakangnya Davis lah. Heeh. Dia itu dulu Director General dari Bank for International Settlement yang di Swiss kantor pusatnya. Dia ikut sidang di Singapura. Ada sidang World Bank IMF tahun 2006 2007. Saya datang, tiba-tiba dia ngajak main golf. Oh, iya. Beberapa orang gubernur diajak main golf. Makan siang dulu. Setelah makan siang ngobrol nih. Sebelum main golf nih. Dia tanya, ini IMF harus digimanain? Lah, saya bilang, udah dibikinkan jadi perusahaan konsultan aja sebenarnya gitu. IMF aja itu. Ternyata konsultan Tapi lebih benar juga ya, sih, untuk Pak. membereskan Benar. negara-negara. Lebih gitu. benar juga. Gitu. Jadi konsultan. Iya, kalau saya sih pemikiran sama Pak Burhanuddin daripada bingung mau ngapain, mending jadi konsultan aja. Iya, terus ini teman saya yang gubernur yang lainnya bilang ke saya, nggak akan ada yang nggak akan ada yang nggak menggunakan karena takut semua katanya. Ujungnya setelah golf saya baru tahu bahwa Davis ini ternyata dia itu ketua tim restrukturisasi IMF. Ketua timnya. Restrukturisasi yang karena tadi nggak ada pendapatan, Iya. kesulitan. Gara-gara dua orang negara bayar Pak. Gara-gara bayar. Dia jadi ketuanya, Pak. Jadi tumbal nih, jadi ketuanya. Wah, luar biasa sih, menarik banget sih. Tadi sebelum itu kita mau lanjut lagi nih apa namanya? Tadi Bapak bicara Turki, Bapak bujuk untuk bayar Pak ya. Iya. Tapi memang pengaruhnya terhadap ada birokrasi ya Pak ya, bahasa kerennya itu birokrasi yang memang ini ada pula bisa menghambat ataupun bisa mempercepat suatu Iya, sesuatu. iya. Tentunya kalau kita bicara leadership pasti presiden yang tadi Bapak bilang kan, kalau memang pada zaman Bapak Pak SBY waktu itu ya udah bereskan, maka alhamdulillah lebih cepat untuk pemberesan itu Pak ya. Nah, kita ada game sekarang. Nah, Ada game. tadi kan pembahasannya cukup. Ini nih, jadi yang nonton di sini nih, kalau yang tahu nih, Iya. penonton Ki Politik ini banyak anak muda semua nih. muda. Iya, anak muda. semua. Dengerin dong suaranya nih mana nih. Jadi anak muda semua nih. Iya. Oke, kita mulai games ya. Mulai games. Ayo dong. Iya. Calical. Iya, calical. Hormat dulu dong. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Faisal sebagai Faisal. Kopasduk. Apa tuh? Komandan pasukan nasi uduk. Komandan pasukan nasi uduk. Jadi ini Pak, bener Pak kejepit. Itu helm TNI kan? Iya. TNI ini. Artis sedang berjuang. Iya. Umur sedang Kasih berjuang. apa? Game siapa? Game siapa? Kasih tahu dulu. Sebenarnya sih kita mau menanyakan pendapat Bapak lah atau memberikan beberapa kata gitu terkait orang-orang yang sudah ada di sini nih Pak. Gambarnya. Gitu Pak. Contohnya salah satunya yang ini Pak. Kembali. Pak. Ya. Oke. Apa pendapat Bapak tentang Presiden pertama Republik Indonesia, Pak? Dia pejuang, orator, ideolog. Ya. Juang orator ideolog. Nanti ditampilin gambarnya ya. Iya. Oke, terus lanjut. Sekarang yang kedua, Pak. Nah, Ini dia, Pak. Kayaknya kenal Bapak nih. ini kenal dong. Lama sekali beliau dia ada di Indonesia nih, mimpin Indonesia. Iya. Dia in a way dia adalah pembangun bangsa. Pembangun bangsa. Pembangunan. Lebih fokus lagi kepada persoalan perut rakyat lah pada waktu itu. Memang di ujung banyak ekses ya. Iya. Iya. Tapi beliau juga banyak jasanya. Banyak jasanya. Benar. Berikut selanjutnya nih, Pak. Kira-kira siapa nih, Pak? Berikutnya Bapak Habibie. Oh, wah, dia orang pinter. Orang pinter. Iya, kan?
Jenius Harusnya ya, jadi Pak. kekaguman anak muda. Iya, Iya. benar Pak. Benar. Inilah yang dengan beliau jadi presiden lengkap, hampir lengkap Pak tuh. Iya. Setelah yang itu ideolog, kemudian pembangun, Bangunan. ini profesor. Profesor Oh, teknologi Pak, ya. Teknolog. Teknolog. Teknolog, bukan main. Jauh. Profesornya Pak. Ya, siap. Nah, ini sosok yang luar biasa nih Pak. Ini- Pak. Luar biasa. Beliau orang jenius. Iya. Genius. Jenius. Jenius. Saya sempat komunikasi dan bergaul beberapa saat dengan beliau. Saya tahu persis, he's a genius. Iya. Saya idola saya nih Pak. Iya. Tahu. Ya, Ini yang paling cantik nih Pak nih. ya. Presiden kita nih Pak. Nah, ini Pak. Iya. Ibu. Ya, Megawati ibu, Soekarno ibu Putri. rumah tangga, tetapi beliau punya keyakinan yang teguh dengan pikirannya. Dengan pikirannya. Terakhir Pak. Terakhir, Kira-kira siapa Pak? Pak Jokowi Pak. Pak Jokowi. Oh Pak SBY. Ternyata Pak. Belum ternyata Pak. Masih ada Pak SBY nih Pak. Ini anak muda zaman sekarang gini Pak, suka di skip Iya. Pak. Suka di Ini skip. namanya anak. Iya, SBY beliau ternyata Pak. jenderal Jenderal Demokrat. Demokrat ya, Pak, ya. Ya, dia seorang Demokrat. Dia seorang Demokrat. Ini baru yang terakhir beneran nih Pak ya. Dia, Bapak Jokowi Pak. Hmm. Infrastruktur Infrastruktur. dan Infrastruktur. inginnya banyak. Keinginannya banyak untuk menyelesaikan masalah kita. Bahwa selesai atau enggak ya sudah lain, tapi Tapi keinginannya niatnya bagus. baik. Niatnya kerja ya Pak. Niatnya kerja. Kerja. Ada lagi fotonya? Gak ada. 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 Ada pertanyaan Pak. Eh, Dari semua presiden ini, kira-kira di 2024 yang menurut Bapak bisa merangkum mereka semua, ada namanya nggak Pak? Dikip dulu dong. kan kita ini udah lengkap ya. Iya. Dari mulai ideolog, orang pinter, jenderal, Jenderal. Orator. terus kemudian Teknologi. profesor, teknolog, Teknologi. terus kiai, Kiai. Kiai. ibu Betul. rumah tangga, Tetangga, betul. tukang mebel. Betul. Jadi udah macam-macam kan. Sekarang juga mungkin ada macam yang lain. Ada macam yang lain. Atau mungkin campuran dari semua itu. Iya. Nah, itu Ya, maksudnya. bisa dia itu jenderal, Bisa dia itu jenderal, kemudian dia itu pinter, pinter, pidatonya bisanya Orator berator, juga. ideolog, ideolog. dan kemudian demokrat. Misalnya gitulah. Itu lebih bagus tuh kalau lengkap kan? Ininya ada Iya. di summary. Iya, semuanya. Oh, Benar-benar. seperti luar itu. biasa, luar biasa. Biasa tuh. Semoga gitu ada yang melanjutkan perjuangannya Pak Jokowi kan artinya. Iya, betul. Bukan hanya Pak Jokowi, melanjutkan semua Nah, presiden sebelumnya. Menunjukkan semua presiden sebelumnya. Iya. Nanti coba ical-ical nanti cari foto lagi ya. Iya. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Terima kasih, Sampai terima jumpa. kasih. Terima kasih. Iya. Oke. Tadi kita udah main games Pak. Itu tadi anak-anak muda Pak. Kalau kita main games ada aja Pak sebenarnya. Sekarang saya mau sebelum kita ini Pak kita mau tutup ini ada beberapa hal yang menjadi catatan saya tadi sama Pak Ki juga mungkin bahwa Pak Burhanuddin Abdullah ini termasuk orang yang berani mengambil suatu kebijakan yang tidak semua orang Berani. untuk mengambil suatu kebijakan itu. Gitu Pak ya. Bagaimana Bapak yakin dalam proses mengambil suatu keputusan Iya. itu gimana how to apa ya kalau kita bilang klik firm Iya. pokoknya ambil Ambil. gitu. Itu gimana Pak? Iya, memang ada saat-saat kita harus merenung, ada saat-saat kita harus berpikir, ada saat-saat kita harus mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut. Keputusan harus diambil dan pasti setiap keputusan itu ada risiko. Iya. Ada risiko kegagalan. Tinggal kita berhitung saja. Kalau keputusan ini tidak diambil, apa yang akan terjadi? Implikasinya, ramifikasinya dari kalau keputusan itu tidak diambil. Dan kalau keputusan itu diambil, juga kita hitung apa implikasinya, apa ramifikasinya. Selama keputusan itu ditujukan
bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Saya kira memang keberanian kita harus, Ada punya keberanian Pak ya. gut itu harus dianukan. Gutnya harus ada ya Pak ya. Gutnya harus ada. Otherwise, ya Anda bukan pemimpin dong. Jadi kalau tidak punya Tidak punya gut, Gut. ya Bukan pemimpin. bukan Benar. pemimpin. ya sih kalau kita lihat dari Soekarno Iya, iya. dia selalu pasti harus punya ini kan. Harus punya gut. Punya Pak guide. Soeharto, Betul. ya kan sampai Pak Jokowi juga harus punya ini kan. Karakternya kuat. Terus Pak, jadi kalau ini kan kita insya Allah anak-anak muda ini tentunya di generasi-generasi kedepannya harapan kami kan ada banyak lagi Pak penerus-penerus Pak ya. Oh Artinya ya, sure. ekonom-ekonom Iya, baru, ada kemudian ekonom baru. kalaupun bisnismen yang ini Pak ya, Yang artinya baik. yang baik, yang artinya Yang membangun ekonomi Indonesia dengan baik. betul, gitu. Kemudian, nah apa Pak apa namanya dari Pak Burhan selama 72 tahun Pak ya? 6. Oh, maaf, 76 tahun bahkan pengalamannya. Iya. 76 tahun ini apa Pak yang harus benar-benar diberikan kepada generasi berikutnya Pak? Buat Buat cucu-cucunya. cucu-cucu nanti. Iya. Gimana Pak? Apa yang harus saya berikan? Atau apa yang harus cucu-cucu berikan nanti kepada negeri ini? Iya, Iya. itu yang kedua Pak. Ya, saya kira belajar adalah sesuatu yang tidak ada hentinya. Iya. Dan itu harus dilakukan oleh siapapun. Saya kira generasi ke depan itu akan mengambil manfaat dari apa yang dilakukannya pada saat sekarang. Dan kalau Anda belajar dan terus belajar, pada satu titik tertentu Anda akan memimpin bangsa ini. Jadi saya tidak banyak saran yang diberikan. Jadilah pembelajar yang baik. Hanya dengan cara itulah kita negeri ini akan maju. Betul. Jadi pembelajaran yang baik. Betul. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir Pak. Pesan untuk ini kan bentar lagi 2024 Pak. Iya. Artinya kita akan punya pemerintahan baru, artinya kepala negara baru. Pesan untuk siapapun Yang nanti jadi akan jadi. Iya. Apa Pak? pesannya adalah masalah kita banyak, Ya. persoalan yang kita hadapi juga sangat banyak. Rakyat menunggu pemimpin itu untuk melakukan sesuatu. Jangan hanya bickering Oke. di antara para elit saja. Iya. Pikirkanlah rakyat banyak itu. Seorang pemimpin menurut Pak Burhanuddin Abdullah yang pantas untuk memimpin Indonesia setidak-tidaknya harus bagaimana Pak perasaannya? Sosoknya. Sosoknya. Sosoknya kalau melihat kondisi, kan itu harus melihat Ya. kondisi sekarang ya. Persoalan-persoalan yang pertama secara geopolitik kita punya banyak tantangan. Secara geoekonomi kita juga tidak terlalu baik kedudukan kita. Indonesia ini bahkan kalau dilihat dari level of complexity dari produk-produk kita itu rendah sekali. Betul. Ya. Lain dengan misalnya produk yang dibuat Jepang, yang Ya, dibuat negara-negara Cina maju, yang paling- Cina. Mereka sudah memanfaatkan seluruh pengetahuan, seluruh kepakarannya Iya. supaya hadir di dalam produk yang mereka buat. Ya, Benar. Kita kan tidak. ya. Kita Ekspor jual aja. gelondongan yang jadi kita harus pemimpin masa depan itu harus mencoba mengkombinasikan, merajut berbagai persoalan itu dan come up dengan sebuah solusi yang baik. Tetapi solusi itu yang pertama harus dipikirkan adalah rakyat, penerima kebaikan dari solusi yang dia pikirkan. Rakyat. Harus rakyat, bukan elit, bukan oligarki. Kalau itu yang masih dipikirkan, Wah, ya selesai kita. selesai kita. Benar, betul Pak. Selesai. Selesai kita. Selesai Jadi pemimpin harus tentunya punya leadership yang tinggi. Betul. Pak Oh, iya. Burhanuddin. Punya pengalaman yang sangat banyak, Punya gut. punya Punya gut, gut, visioner. keberanian, kemudian dalam pelaksananya dia harus tulus, harus Terus
Ya untuk rakyat Pak ya. Untuk rakyat. Ya, Iya. untuk kalau katanya Pak, elit kan juga rakyat. Pak. Iya. Oke. Tapi kan nggak semua rakyat elit. Iya kan Bener gitu itu kan, ada aja. gitu. Nah sekarang kita ada buat Pak Burhan nih Pak. Ya, Terima kasih. ya ini Ini- produk dari kita sendiri nih Pak. Ya ini Oh. batiki Pak, nggak apa-apa Pak. Nah, ini Oh, thank you. Alhamdulillah. Wah. Produk kami. Batiki. Batiki Tuh. Pak, betul Pak. Oke, thank you. Iya. Itu batik. Terima kasih. Iya. Pak, ini supaya Kemarin. kalau kita undang lagi Bapak datang Iya. lagi. Jadi itu Insyaallah. produk yang dilakukan sebagai kita anak muda, yang bisa kita lakukan adalah pemberdayaan masyarakat langsung ke bawah. Gimana caranya mereka membatik itu nggak semuanya Ya. bisa dan nggak semuanya mau gitu loh Pak. Iya, iya, Di kehidupan modern seperti ini. Betul, betul. Itulah yang kita angkat sampai akhirnya jadi brand Batiki seperti itu. Kalau kreativitas dan inisiatif, saya sangat yakin pada anak-anak muda sekarang itu. Insya Allah Tinggal, Pak. apa namanya, mungkin Konsisten. konsistensi sama ausdauer. Iya, sama jangan main slot Pak. Jangan main Iya, nggak main. Jadi jangan main slot yang main. Aduh, ini Pak Burhan aja dari kecil udah baca Baca buku buku terus kerjaannya. semua baca buku. Iya. Wajib, itu adalah kewajiban baca buku. Iya, kalau kita Gak ada orang sukses, gak ada orang yang saya wawancara Pak, mohon maaf, yang saya wawancara yang orang sukses yang nggak suka baca buku. Semuanya baca buku. Gitu. Ini bukunya nih baca silakan ada beberapa lagi bisa Iya. dicari. Oke Pak Burhanuddin Abdullah, terima kasih banyak Pak. kasih. Terima kasih banyak, sehat-sehat Pak Burhan. Terima kasih. Terima kasih Sampai sehat. bertemu Insya Allah lagi. kita ketemu lagi. Oke. Oke. Nanti sampai jumpa di Key Politics berikutnya. Bye bye. Bye.